Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. Yakni kita belajar nahwu, shorof, i'rab, i'lal. Alat untuk membaca kitab kuning. Insya, ya, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi. Oke. Yakni ya, Di Jawa Timur. Ini ada yang nanya, belajar ilmu di mana Habib Bahar? saya mondok itu pertama di Al Khairat. Al Khairat di Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al Jufri, guru tua Jawa Timur. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oke. Kemudian dari Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al Jufri, saya memperdalam lagi di Darul Lughah wa Dakwah. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu? Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. Yakni kita belajar nahwu, shorof, i'rab, i'lal. Alat untuk membaca kitab kuning. Insya, ya, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, syair, gawafi. Oke. Yakni ya, Di Jawa Timur itu. di Jawa Timur. Jadi berapa tahun Habib menyelesaikan pelajaran semua itu? 12. Spending time-nya. 12. 18 tahun lah. 18. Selama 18 tahun. Jadi sobat era sekalian, 18 tahun itu ya hitungannya sudah lebih dari doktor. Karena dokter kalau di sekolah umum kan doktor itu S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, doktornya 3 tahun, 9 tahun. Kemudian ya kurang lebih lah ya. Karena saya di Al Khairat dari kelas 1 SD, dari Kelas 1 SD. dari kelas 1 SD udah mondok. Sudah mondok. I see. Jadi no wonder kalau Habib hafal kitab-kitab begitu ya. Saya kadang-kadang begitu Habib ngomong istilah apapun tak pernah mendengarnya. Tak ada yang saya pernah dengar kitabnya. Allahu Akbar ya. Oke, wah banyak sekali ini. Jepara hadir Bang RH. Mau tanya Bib, apa yang kudu kita lakukan khususnya umat Islam di saat ini tentang kondisi Indonesia sekarang? Makasih Bib. Nanya begitu. Apa yang harus dilakukan? Ini saya bacakan lagi ya. Mau tanya Bib, apa yang kudu kita lakukan khususnya umat Islam di saat ini tentang kondisi Indonesia sekarang? Kalau berbicara masalah Indonesia, Indonesia ini milik kita semuanya. Milik semua, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, Indonesia milik kita semua. Oke. Nah, di situ pertanyaan khusus Islam. Ya. Nah, tapi saya jawab secara umum saja. Ya. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk membela tanah air kita sampai titik darah penghabisan. Oke. Nah, jadi kita nggak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak ada kecemburuan, yang tidak ada rasa kesal ketika melihat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sengsara, acuh begitu. Kita nggak butuh. Tapi kita lebih butuh satu pemuda yang peduli kepada bangsa, peduli kepada rakyat. Dia rela mengorbankan nyawanya, jiwanya demi Indonesia daripada 1000 pemuda yang tidak pernah peduli sama sekali. Apalagi yang hedonis ya. Ya, ini sering kan anak bilang, Ana Bahar bin Smith jangankan cuma di penjara demi bangsa. Lah, Bang Refli selama ini saya ceramah apa sih? Ya, ya. Apa? Yang saya bilang rakyat. Ya. Rakyat yang susah, rakyat yang miskin. Sering saya bilang, saya ini, kita orang ini mondok, kita ngerti tidak boleh melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh mengajarkan pemerintah yang sah dilawan, nggak boleh. Yang kita lawan ini ketidakadilannya, ketidakbenarannya, kezalimannya, kemungkarannya, bukan pemerintahnya. Ya. Karena apa? Fasadur ra'iyah bifasadul bifasadil umara wa fasadul umara bifasadil ulama. Rakyat negara ini rusak karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama tarkun nasiha wa tarkul irsyad lahum. Banyak ulama yang meninggalkan nasihat kepada pemerintah tersebut. Kezalimannya dibiarkan, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada asing, kebijakan-kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat, dibiarkan sama ulamanya. Sehingga rusaklah. Jadi rakyat rusak, negara rusak karena pemerintah rusak karena ulama. Kenapa? Banyak ulama yang diam terhadap kezaliman. Bukan hanya mendiamkan, bahkan bukan itu. Alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Orang berilmu yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Penguasa maunya A,
Ini ulama tahu, ini salah, bukan enggak. Tapi cari-cari dalil untuk membenarkan yang salah. Itu namanya legitimator. Ah. Dia memberikan legitimasi. Kalau kita bilang kalimatul haq uridu bihal batil. Oke. Kalimatnya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis, tapi dengan tujuan-tujuan yang tidak betul. Oke. Berdiri depan babu sudah, berdiri depan pintu sudah, pintu kekuasaan dengan mengharapkan harta, pangkat dan jabatan. Oke, karena di dalam hukum yang saya pahami, hukum non agama, memang kayak Pak Mahfud bilang, saya ini hakim, mau membenarkan ada dalilnya, mau menyalahkan ada dalilnya. Jadi tinggal tergantung niatnya. Kalau niatnya cari kekayaan, cari kekuasaan, ya cari ayat-ayat yang kira-kira menguntungkan, kira-kira begitu kalau di hukum itu. Kalau saya tidak andaikan ada yang tidak sefaham dengan saya, ada yang tidak sejalan dengan saya, dan dia memiliki kebenaran, kebenarannya tidak kita hilangkan, kebaikannya tidak kita hilangkan. Sebaliknya, ada orang sefaham dengan saya, sejalan dengan saya, tapi dia punya kesalahan. Kesalahannya kita tidak hilangkan. Salah ya salah, walaupun orang yang sejalan. Kalau ada kebenaran dari orang yang tidak sefaham, tidak sejalan, ya kita benarkan kebenarannya, tidak akan kita hilangkan. Sebaliknya, yang salah walaupun sejalan dengan kita, ya kita salahkan. Tidak akan kita hilangkan kesalahannya, tidak akan membenarkan yang salah walaupun kesalahan itu datang dari kawan. Dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari lawan atau orang yang tidak sejalan dengan. Artinya kita tidak pernah khawatir bahkan kehilangan teman sekalipun kalau memang kita menyatakan yang hak, kira-kira begitu. Ya ini intinya tawassut. Kita itu berada di tengah. Berada di tengah. Ya ini jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Maksudnya bukan buta mata, tuli telinga, buta hati. Kehilangan objektivitas. Tuli hati, ya. Yang halal jadiin haram, yang haram jadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar.